Ya, kalau kamu salah ya. Kayaknya ya. Aduh Dan geografis kamu aku tahu jelek nggak banget. bahwa di dalam tubuh manusia itu 71%-nya air. Betul. Jadi segalanya tentang mindset. Tentang air. Nah, ini kita bakal lihat langsung ke arah banningnya ya. Kaja tadi yang sempat kita bahas akan langsung tereliminasi, jadi nggak akan ada perebutan untuk kali ini, tambah dengan adanya Blue dan juga Faramis. 2/3 bagian dari permukaan bumi adalah lautan. Kalau siapa? Di bawah lautan bukannya ada tanah? Ada lah. Tapi kan air. Tapi kan air ya. Tapi dia. one for the first pick kali ini diamankan oleh para pasukan dari Eko Laut, Profesor Kabir. Nah, ini dia yang mungkin sempat menjadi sebuah pertanyaan ya. One kemarin sempat di nerf, apakah worth it itu? One diamankan pada fase first pick ya. Jawabannya adalah iya. Karena mau bagaimanapun One ini adalah tipikal hero yang punya dash secara gratis tanpa perlu mengeluarkan skill. Dia hanya perlu mengeluarkan basic attack tanpa target sekalipun dia udah bisa nge-dash dengan pasif. Oke. Bahkan ini dia Alpha Fully Upgrade, Profesor. Ini Iya. emang beta sekarang tuh ngeri banget nih beta ini. Makanya beta ini sekarang juga bisa muncul atau terpicu hanya karena basic attack. Sehingga memang banyak sekali perubahan patch yang bisa dimaksimalkan untuk MSC 2023 kali ini. Bahkan yang aku tunggu dari kemarin, bahkan sebelum hari pertama ya, Bane. Ini yang mau aku saksikan. Bane di level MSC ini akan seperti apa dan seefektif apa? Karena beda level dari amatir, kayak misalnya rank, terus juga screen, Beda. sampai turnamen. Bukan berarti saya nonton Scream ya? Ada orang dalam nih. Gak ada. Iya sih. Mantan coach MDL. Wih. Dan ini dia Yuzong yang sempat beberapa kali di-ban. Bahkan selama gelaran playoff MPL Philippines itu dilepaskannya Yuzongnya Sanford itu cuma sekali. Dan itu sama Blacklist Internasional. Karena mereka kan metanya padahal ini ya UB. Padahal mereka pakai meta UB, bisa notabene-nya Yuzong ini salah satu counternya ya. Salah satu counter kuatnya lah. Bang, UB itu apa bang? Ultimate Bonding Experience. Jadi pengalaman bonding yang sangat-sangat ultimate gitu. Berdasarkan bonding. Dan kali ini Saya mau bantu Nevin dulu. Cloud bakal diamankan terlebih dahulu oleh pemain dari tim Evo dengan range yang luas. Ini akan mempermudah nantinya untuk bisa masuk ke area quick line, terutama ke arah seorang Eve. Dan kalau kita ngeliat ke sisi banningnya, lagi-lagi Lolita akan dieliminasi bersama dengan adanya seorang Kufra. Jadi sama-sama belum punya romer, jadi keduanya akan dipersempit lagi untuk romernya. Dan lagi-lagi ini nggak bisa digunakan ya, masih terkena global ban. Jadi oh iya, sambil infoin teman-teman. Jadi kalau misalkan Hellcard itu kan memang ada hal yang tidak bisa dimunculkan sehingga global ban-nya tuh bahkan sampai di drafting phase kita ngerank aja nggak bisa muncul. Kalau Grok ini katanya ada apa lah pokoknya sejenis bug yang kita tidak masih bisa ketahui, tapi ya masih lagi di bengkel juga. Sempat mungkin kalau bisa diselesaikan di solve lah oleh Lord of the Lord. Terus Sanford 100% win rate ya? Dari 10/10. 10 kali pakai Yuzong, 10 kali ini. Iya, masalahnya win rate-nya tinggi banget dia. 100. Gimana? 100 bentuk bukan tinggi, Pak. Ya kali ini 101 dia. Tinggi itu 90, 80. Ah, itu tinggi. 100 itu mentok. Itu. Karena juga kecil Sanford, Pak. Bahkan ini Martisnya digunakan mungkin Chow-Yawi bisa berada di posisi Jungler. dari jungler. Oke, opsi yang sebenarnya terbuka masih banyak untuk match up junglernya. Masih ada kayak tapi udah ditutup ya. Kayak ditutup. Sebenarnya kalau ada immune masih ada Guinevere juga. Tuh. Nah, itu dia akhirnya Bane. Akhirnya ditunggu-tunggu muncul. Ini Dia pede banget sih pakai band kelihatan dari mukanya. Kalau misalkan lawannya match up Martis itu emang cuma tinggal dilihat dari skill 2-nya, Mortal Coil-nya. Kapan Mortal Coil-nya lagi jalan aktif atau enggak? Makanya pas aku lihat, waduh, dia pede banget nih. Dia pede banget dan bahkan kalau bisa kita bilang dengan adanya cara seperti ini satu hal yang sulit. Kaja sudah ditutup. Kalau misalnya Kaja masih bisa dimakan. betul, tapi udah nggak ada. Tapi mungkin problemnya kali ini bisa diarah kalau dia mau main Kufra atau kalau dia Kufra juga udah nggak bisa dia mau main ke arah. Kalau Kufra resikonya kan karena lawan cowok aja kan? Ya Digi juga boleh. Kalau mereka oke. Digi juga oke kok, babysit aja one-one-nya. Dihajar, di early. Di match up lawan satu lawan 2-nya bisa dimenangkan oleh Cloud. Ya, opsinya tinggal 2 doang.
Karena kalau Kufra ya berarti manfaatin Martis untuk di depan, ya kan? Ya udah terprediksi lah ya. Kelas. Bas. Ini dari Eko bakal main tabrak banget ya. Karena kenapa saya bilang Diki, karena pertama dia butuh babysit. Satu. Itu nggak terlalu fatal sih. Tapi lebih fatalnya adalah mereka tuh masih ada Yuzo, masih ada Cho. Dan sedangkan kali ini kita lihat dari audience prediction-nya sangat condong sekali ke arah Echo Out. Ke arah kiri semua ya rata-rata. Iya, kayak Echo Out semua. Ya balik lagi, Eko-nya doang Pak kalau di sini Pak. Iya. Keprop? Kelau. Stikernya kan gitu soalnya. Itu stiker Itu stiker yang utamanya. sebelum dia jadi juara dunia Itu sama juara pertama kali ada franchise league di MPL Filipina, itu pertama kali stikernya. Iya, gua sama KB tuh masuk kayak gitu tuh. Benar. Nah, yang baru-baru kan yang swish, itu baru yang baru. Enggak suka gua. Stiker. Enggak suka gua. Yang swish, yang kayak gitu Pak. Oke, kita langsung saja menuju ke dalam in-game ini, dia match yang kedua di MSC 2023 See the World. Akankah Eko berhasil menemukan Evo atau Evo yang berhasil menumbangkan sang juara dunia terakhir? Iya dong. Baru. Siapa Defender Champion? Defender Champion. Masalahnya kan beda event. Beda event, makanya aku bilang juara dunia terakhir. Dunia terakhir, setuju sih. Dan ini yang berikan sebuah pertanyaan kita semua, apakah Bane-nya dengan emblem kali ini Cecil Hunter akan menuju kepada build hybrid atau dia akan build kepada full physical attack seperti Hunter Strike mungkin, Emerald Battle, Malefic Roar dan juga Blade of Despair. Masalahnya Nevin dan juga KB, kenapa aku bilang juara dunia terakhir? Di gelaran MSC ini Ya. ada 3 juara dunia. 3 juara dunia. Betul. Ada Blacklist, Evo's Legend, ada Echo. Makanya aku bilang juara dunia terakhir ya, itu ada di Echo. Ya, dan ini dia juga dari seorang Kalsi yang dimana ini first time-nya dia. Ada Dia final bisa- test. Ini adalah final test dia menjadi GOAT-nya, Nevin. Oke, dan juga kita bakal melihat nantinya lagi-lagi ya dengan adanya seorang Bane dia bakal punya area yang besar, bahkan di area bottom lane pun dia banyak damage yang bisa ditukarkan oleh para pemain dari tim Echo itu sendiri. Aji, dia kali ini ngebawa seorang Valentina, ada beberapa ultimate yang bakal menjadi pilihannya, terutama dengan adanya The Way of Dragon ataupun kalau mau ngambil karakter Nick Cage ini bisa, tapi damage-nya nggak akan terlalu maksimal mengingat Valentina akan membawa item yang lebih ke arah magical. Ya mungkin kayaknya Reward Manipulation kalau opsi yang bagus. Karena tadi dimention juga sama Nevin ketika kita berbicara sedikit bagaimana ultimate yang bisa diambil dengan IMU dan masih ada Reward Manipulation yang itu opsi bagus dengan area of effect dan slow effect juga yang bisa dimaksimalkan. Hanya saja untuk sekarang kalau kita berbicara early game sini tentunya Landry yang akan lebih memegang bagaimana dari permainan Landry Martisnya untuk saat ini yang akan di-explain dan bahkan Kongsal akan sering di belakangnya. Tapi Sampo tidak bersana mencoba melakukan zoning out goal yang ternyata kelakar terflokrasi dapat kalau salah jauh dari sisi sebelah ke sana. Akan ditukar dengan ada 1 poin ke Lancer House Z. Udah mencoba untuk menyamakan diri semaksimal mungkin, tapi lihat Rewo balik mengeser From Sanjay. Tidak akan membuka kesempatan para pasukan dari Evo untuk pulang ke arah belakang. Oper udah kelihatan flickernya. Mereka juga kehilangan dari Your Name. Dan bahkan di sisi sebaliknya sama-sama Kartisi juga tumbang, tapi chance-nya masih dipegang Kartisi untuk saat ini. Oh ya, karena 2-1 ya menjadi keuntungan tetap untuk teman-teman dari tim Echo. Goldline masih dilepas karena mereka masih berfokus juga ke arah turtle yang belum bisa diamankan, terfokus terlebih dahulu. Karena purple battle masalahnya adalah kali ini real world manipulations. Dari seorang Ajinya udah dibuka, membuat Sanji harus lebih sabar lagi karena setelah ini turtle masih akan diharas oleh kedua tim. Oke, retribution from Castle Z. Take over lot dari Evo. Permainan luar biasa Royal Dragon dari seorang Agi, tapi Agi still survive kali ini. Udah karena belakang dengan 1 buah flicker yang dia miliki, tapi di sisi sebaliknya ini yang agak cukup menarik akan aku coba bahas. Benny Kitty yang aku bilang tadi dia agresif nggak lihat sekarang. Dia tuh nggak agresif banget, bahkan dia pulang loh tadi sekali loh. Iya. Dia pulang ke base-nya loh Profesor kami. It means dia berada dalam pressure. Mungkin aku melihat juga bagaimana potensi permainan foreman di arah Turtle yang memaksa Benny Kitty untuk tidak bermain terburu-buru di arah bawah. Karena kalau seandainya dia terlalu lama show di map, bisa jadi biginya malah membuat nantinya Benny Kitty terpaksa untuk mengeluarkan di Dose of Flowers-nya. Tidak ada yang immune, dan itu akan menjadi poin plus dari distance. Agar dia langsung mengeksekusi dengan menggunakan Blazing Duet. Tapi di posisi tadi, 4-1 formasinya memaksa Eko untuk main safe di gold lane. Karena kalau bikin 2 move di waktu yang bersamaan satu Turtle satu di gold lane, tentu yang ditakutkan adalah ganking tiba-tiba dari tim Evo.
Nah, dari giginya kali ini udah ngamain cara skill Lex, dan juga kalau kita ngelihat ke arah Valentina udah ada satu buku, jadi sudah reduction sudah mulai terasa seharusnya di menit-menit awal kali ini, tapi belum terlalu berpengaruh besar dari segi damage outputnya. Malahan sekarang kita bakal melihat dasar Benny Kitty yang bakal mengincar ke arah giginya atau no, tapi dengan adanya real world invasion dari seorang Sanji itu nge-trigger adanya sebuah flicker yang harus dikeluarkan. Oke, Yaoi, apakah dia bakal coba dive in? Tapi nampaknya masih dijaga oleh pergerakan dari sang Mister dengan sangat ketat. Bakal coba dibuka kelas Wolfing yang ada di sana Benny Kitty. Almost body severing up, hampir terbuka dari satu Bobby point. Tapi digagalkan dengan sangat cepat di bottom lane. Membuat Benny Kitty kali ini harus ditumpangkan dengan sangat instan dan bahkan tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya, David. Karena bisa menyelamatkan kenapa? Karena Yaoi udah mengeluarkan flicker kali ini dengan satu body wave dragon untuk seorang Agi. Jadi ini adalah poin kill yang sangat mahal menurut aku dibandingkan tidak ada pertukaran sama sekali antara Benny Kitty dan lainnya. Betul sekali, dan masih melakukan pertemuan di area mid lane kali ini. Yaoi akan melemparkan beberapa pemain ke area atas dan deadly catch dari seorang Carlosnya membantu supaya Sanji bisa mendapatkan satu pemain tambahan menuju langsung ke area atas. Tanpa basa-basi membuat dari tim Echo harusnya bakal punya keuntungan lebih di 5 menit yang pertama. Itu dia ikan sapu-sapu yang paling seram di lane of down. Lihat, dia bisa menggeser si Gonsang Gasreng pun tidak berhasil untuk bisa mendapatkan satu poin kill atas seorang Carlos di Profesor. Dan kalau kita melihat dari build-nya, dia kayaknya menuju kepada satu buah Mortal Essence, sehingga nanti dia akan memiliki item hybrid. Dan untuk sekarang Agi benar-benar di-engage, bahkan seolah dipaksa untuk mengeluarkan flickernya hanya untuk melakukan sebuah defense mechanism. Dan itu dia, ikan hiu goyang-goyang. I love you sayang. Oh my god, I love you too. Serangan pistol kali ini hanya cuma bisa bergoyang dan berdansa di depan sana. Ikan sapu-sapu tidak berhasil mendapatkan satu buah turret, tapi itu okay, no problem. Membuat adanya deep point kill yang tidak terlalu jauh, hanya 2. Sedangkan dari segi poin gold juga seorang Maspen, Benny Kitty dan juga dari seorang Biston tidak terlalu jauh. 300 poin kill aja dalam keuntungan yang mereka miliki. Itu sih menurut aku cukup kecil ya. 300 gold. Ya, 300 poin kill banget. 300 gold dalam kondisi 2 turtle. Itu menurut aku juga tidak terlalu jauh loh. Tidak terlalu jauh, karena kalau misalkan kita melihat dari gap yang awalnya early game mungkin diekspektasikan dengan Bane akan bermain agresif, mungkin tidak. Yaoi di sini malah melihat opportunity yang lebih main counter dari tadi. Ada satu yang ke pick off, kayak Benny Kitty di pick off, Agi jawabannya, balasannya. Dan untuk sekarang tinggal di Bistonnya aja nih, karena dia pegang Purify, sehingga hanya ada Sunford yang mungkin bisa menyentuh ke arah di belakang dari crowd-nya. Dan Digi, ini cancellation terhadap The Way of Dragon-nya ada 2, ada Time Journey, ada Purify, terlalu banyak cancellation sampai kalau fisik ini bikin ke arah sustainability. Dan dia sekarang udah punya Guardian Helmet. Oke, surprise attack. Dua trigger kali salah menyelamatkan Sanford. Nampaknya kali ini dan Sanford still survive in the top lane, membuat dirinya berhasil selamat. Bahkan kalau bisa kita bilang 2 kali dash dari Agi itu bikin linglung seorang Sanford, dan 2 trigger yang baru dikeluarkan itu Sanford tumbang loh. Iya, mungkin di balik kombonya ya. Iya, di balik kombonya. Yang dimaksud Ranger Mas adalah coba burst dulu, kasih efek Terrify baru The Way of Betul Dragon. sekali. Karena itu udah pasti mati Sanfordnya, karena Sanford itu nggak bisa ngebuka dari Black Dragon Transformnya. Iya, ketahan ya. Dan sekarang malah dibalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Over di depan sana, masih coba ditahan. Masih ada Time Journey. Time Journey dikeluarkan bukan untuk defensif dari para kawanan dari Evo, tapi untuk hanya mundur, dan sedangkan Over tidak memiliki lagi kesempatan untuk pulang. Terlalu sakit tapping damage dari seorang Sanji. Dan Kaltizi, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia akan coba memasakkan, sudah nggak ada lagi Time Journey. Membuat para pasukan dari Evo mereka harus pulang, benar-benar melepaskan dan merelakan turtle, turret, dan point kill yang tidak bisa mereka balaskan sedikit pun. Ya, banyak banget di pengorbanan yang harus dikorbankan oleh para pemain dari tim Evo sendiri. Your Name sepertinya masih butuh waktu yang lebih banyak lagi. Di level yang ke-10 udah berbeda 2 level. Dengan adanya seorang Carlossi sebagai sesosok junglernya, Agi juga sedari tadi bakal menjadi target, tapi kali ini dia akan memutuskan untuk ngambil ke arah real world manipulation, karena kalau bisa kita lihat tadi berapa kali ngambil ke arah The Way of Dragon-nya, itu agak susah sih, mengingat dari seorang Agi nggak punya XP yang terlalu tebal, dan malah itu bisa menjadi bumerang nantinya untuk seorang Agi yang tertangkap. Secara damage mungkin akan burst, ya karena The Way of Dragon akan mengconvert nantinya dari magical damage-nya Agi menuju physical damage. Tapi untuk sekarang, posisinya terlalu banyak cancellation. Lihat, dan case-nya itu bisa nge-cancel The Way of Dragon. Lalu bagaimana tidak, ada Petrify juga dari Sanford. Lalu kalau kita berbicara sedikit, ada Yaoi juga dengan menggunakan Jit Kunedu.
Jadi terlalu banyak execution dan jangan lupakan bahwa ada Needles of Flowers dari Benny Cutie. Targetnya pun jadi minim, cuma hanya menuju ke arah Sanji dan itu adalah satu backline. Dan ini dia The Ghost Final Phase. Apakah dia mampu mendapatkan satu dua MSC ini karena dia pertama kalinya bermain di MSC, dan mungkin kita lihat lagi-lagi kita sapu-sapu ikan hiu. Cakep. Aku I miss you. Bisa juga tuh ya? Bisa dong. Keren juga ya. Tinggal Nevin dulu. Waduh, kasih PR guys. Nah, kalau itu kan final testnya buat kalau easy, ini buat Nevin. Tapi Betul. ternyata lihat coba dia all begitu saja, overflicker masih dikeluarkan begitu saja, masih ada Agi. Sanji tidak mau terburu-buru mengeluarkan real world manipulation. Itu dia trigger disiplin yang sulit banget sebenarnya kalau kita bisa ngomong menahan trigger disiplin di situ. Kenapa? Posisinya Sanji itu bisa dapetin poin kill atas Agi ataupun dari over. Tapi karena dalam detikan lot yang akan muncul ya, Nevin, ya, dia lebih concern ke sesuatu yang lebih menguntungkan atau lebih besar, kita bilang ya. Betul, harus cari advantage sebanyak-banyaknya dengan adanya Lord kali ini, karena dari Kaltuzi juga udah mulai melakukan tuning out ke bagian depan dan juga Piston yang udah mulai muncul dengan adanya blessing 2 di bagian belakangnya Lord bisa diamankan oleh para pemain dari tim Evo untuk saat ini, tapi pertukaran eliminasi akan dilakukan juga oleh seorang Kaltuzi ke arah Piston. Oke, tapi Kaltuzi gagal mendapatkan lock dari para pasukan Evo. What a retribution from your name di saat yang sangat tepat. Itu menurut aku pribadi dalam kondisi Evo yang tertekan seperti tadi, retribution yang on point ini benar-benar menyelamatin hari mereka. Pertama, turret udah pasti mereka akan bisa dapatkan minimal satu di bottom lane. Kedua, leading phase mereka benar-benar langsung reset netral yang tadinya didominasi oleh para pasukan dari Echo. Dan ditambah juga jangan lupakan bagaimana tadi udah ada deadly catch, tambah banyaknya source crowd control yang begitu powerful dari teman-teman Echo. Namun ternyata dengan satu buah Guardian Helmet, terus saat ini Your Name setidaknya mengamankan retribution untuk yang kayak tadi Ranger Mas bilang mereset semua laju minion dengan kehadiran dari Lord dan juga Super Minion Wave yang dimiliki sama tim Evo. Walaupun sampai saat ini kita bisa lihat sendiri di layar kaca kalian di Lane of Dawn ada dua Super Minion Wave yang akhirnya bisa dikendalikan oleh tim Evo karena tadi Lord di arah top lane dan ada sedikit jangka waktu untuk shutdown Lord. Oke. Dan yang sudah aku duga, mereka minimal dapetnya satu bot turret di arah bottom lane. Kenapa? Karena satu-satunya yang sulit ke-reach oleh para pasukan dari Echo tuh di arah bottom lane. Karena mereka mulai harus fokus dorong mid lane ya, clear mid lane, yang mereka juga harus clear di arah top lane-nya. Karena kalau top lane yang nggak di-clear oleh para pasukan dari Echo, ini mungkin akan menjadi kesempatan yang sangat besar mereka bisa menuju ke arah base turret di arah top lane dengan Lord yang belum maksimal. Betul, belum bisa dimaksimalkan ya dari segi Lordnya, tapi sekarang di area pun sepertinya bakal dimaksimalkan dari segi pressure yang langsung terbuka. Lesan lagi Awi, tapi tahan Itu dulu. tadi yang seperti kita mention ya. Trigger disiplin again and again. Ini yang mungkin sulit. Bisa dibilang ya, gimana caranya insting para pemain ini, dia tahu dia kapan ditendang dan bahkan sisi lawannya tahu dia nggak harus nendang. Karena informasinya dia belum melepaskan Purify, dan akhirnya ketika Purify terlepas, Yawi nggak mau nge-following up itu. Memang Yawi nggak akan nge-following up karena kasusnya kalau kalian lihat tadi di map, di minimap itu nggak ada kawanan dari Echo di sana. Dan terlalu jauh juga kalau kita melihat ini untuk sekarang setidaknya 1 menit ke depan lah. Bagaimana cara setup dari Echo untuk memaksimalkan tidak adanya Purify dari Cloud Piston yang mungkin dalam ancaman sebenarnya di satu sisi lainnya. Karena walaupun dia sudah sangat-sangat luar biasa. Oke, Yawi, gue akan sangat baik menuju ke seorang Agi. Dia tahu satu-satunya orang yang sangat valid bisa diamankan adalah seorang Agi. No Qualify Gaming terlalu jauh juga posisinya dari seorang Digi. Memang Rewo Manipulation akan memaksa seorang Digi untuk mengeluarkan time journey-nya. Sayang sekali trigger disiplin dari seorang Naomi ini benar-benar kuat juga. Kali ini agak cukup berbanding terbalik dengan Piston ya, Profesor kami ya. Dia trigger disiplinnya, dia tahan, dia tahu dia nggak pakai flicker, dia nggak pakai time journey karena dia tahu dia akan selamat. Apalagi dalam countdown Lord yang tadi kalau nggak salah 20 detikan. Jadi kayaknya dia paham betul daripada nanti dia gunakan ultimate journey atau dia menggunakan flicker tapi nggak ready untuk team fight atau escape. Setidaknya untuk sekarang team fightnya jadi 50-50 karena tim Evo ready dengan semua utility yang ia miliki. Ya, manajemen desa bisa dilakukan dengan baik, tapi Yawi berhasil mendasar bermain lagi dan harusnya akan langsung tereliminasi dengan adanya crossbow yang terbuka. Oke, crossbow yang terbuka, dan bahkan di sana time journey sudah dikeluarkan. Hilang begitu saja 2 point kill. Lord belum diambil, tapi Oper fokuskan Sanji dan Kaltuzi melahap, langsung mengunyah seorang Oper menjadi sarden di atas sana. Membuat para pasukan dari Evo mereka kehilangan 3 pemain di 2 team fight yang berbeda. Mencoba untuk mencolok menuju ke mid lane-nya, mencoba untuk mendorong sedikit agar mendapatkan setidaknya keuntungan, tapi sayang sekali Nevin. Para pasukan dari Echo, lebih tepatnya Sanford, dia benar-benar fokus
dan dia tahu dengan adanya mid lane yang bakal coba didapatkan oleh para pasukan dari Evo. Betul sekali, tapi Beneficent juga bakal memutuskan untuk bergeser ke area top lane terlebih dahulu. Dia pengen maksimalin dulu dari segi inner turretnya dan juga Biston yang harus mundur karena udah ada presence dari seorang Satmort yang juga menjadi sebuah informasi tambahan sebenarnya untuk para pemain dari tim Evo sambil menunggu nanti kehadiran dari Lord yang akan datang. Kita bakal lihat juga untuk replaynya. Ya, kalau kita melihat dari replay ada 2 action lagi yang terjadi. Di top lane yang pertama adanya crossbow of Tang yang terbuka padahal time journey-nya sudah hampir menyentuh ke arah Your Name. Sayangnya ternyata nggak sempat untuk menyelamatkan atau menghilangkan efek daripada mark seorang One. Yang kedua adalah Oper yang ternyata dia terkena efek slow yang begitu banyak dari Sanji karena first itemnya dari Sanji aja udah Ice Queen One. Sehingga slow effect tidak bisa dihindari lagi dan reward manipulation dibuka, time journey pun dibuka dibalas dengan reward manipulation. Oke, tapi masalah utamanya adalah lagi dan lagi. Lihat, trigger skill yang sangat banyak dikeluarkan di arah mid lane membuat di arah top lane sangat sekali mereka kekurangan segi damage untuk defensif. Lot akan segala loncat menuju ke base turret. Yoi masih standby dengan Flicker plus. Aduh, Elf Dragon ya kali ini. Dua Elf Dragon belum dikeluarkan. Ke arah yang salah dari seorang Yawi nampaknya menuju ke belakang Sanford versus everybody. Mencoba untuk menyelesaikan permainan dari Oper, tapi Oper masih bisa selamat dengan ada Mortal Coil dan Biston. Almost a takedown. Damage sangat besar. Dan bahkan Agi yang harus hilang. Tidak bisa selamatkan kembali dari para pasukan dari Evo. Kali ini mereka harus mulai reset karena mid lane mereka benar-benar botak habis. Ya, Lordnya bisa diruntuhkan kali ini oleh para pemain dari tim Evo, tapi masih ada beberapa minion wave yang mungkin tetap harus diwaspadai oleh para pemain dari Evo. Apalagi sekarang powernya besar banget. Yawi langsung menang ke bagian belakang mendapatkan satu pemain yang cukup penting dan bisa saja ini menjadi wipeout dengan adanya crossbow of the yang terbuka dan wipeout berhasil diamankan oleh tim Echo dengan triple kill. Echo Loud, Echo Proud. Ini bisa kita bilang di sini lihat permainannya cukup mendominasi. Dapatkan dari early-nya ini tidak dikasih kesempatan nafas sedikit pun dan Yawi yang masuk internal ranking top 1 roller di MSC 2023 kali ini benar-benar menunjukkan permainan yang luar biasa dan nampaknya mirip Pendragon tuh. Iya. Sama sih juga baru notice lagi. Gue baru pengen ngomong nampaknya Pendragon hampir ceplosan deh. Mirip, tapi bukan berarti Pendragon. Ya, nampaknya Yawi ini lebih ke arah permainan agresif yang sangat tinggi. Dia tunjukkan metode pick off itu menjadi senjata utama dari Echo. Iya. Yang paling sering terjadi Kaja, Franco, Chow. Itu yang favorit Yawi Lolita. banget. Iya kan? Lolita, Atlas saja kadang mereka mainin pick off. Dan ini dia permainan cepat ala Echo Express yang selalu digaungkan oleh para pemain dari Echo sendiri. Karena memang permainan mereka tuh step by step. Oke, ketika musuh udah gak ada Purify, targetnya ke ya gak punya Purify. Ketika emang gak punya escape ability, mereka bakal all in kepada ya target skill tersebut. Ini targetingnya terbagi dengan rapi sekali, kayak contohnya kayak Agi, udah Agi aja targetingnya. Kalau misalkan emang kita nggak bisa ambil Biston, ya udah kita ambil depannya aja. Kita ambil Martisnya. Tapi dimakan pasti. Dimakan dulu pasti. Dan mungkin itu yang dibilang Profesor kami kenapa ketika dia coba untuk fokus ke arah Biston The Way of Dragon tidak dikeluarkan karena dia tahu target utamanya bukan Biston. Dia akan ngeluarin banyak banget sword skill yang sia-sia tidak bisa di following up kalau dia ngincar Biston. That's why kalau nggak Agi, kalau nggak di